PD Perjuangan sudah meyakinkan bahwa diam-diam saja kita udah bisa mengusung sendiri, tinggal menunggu partai-partai lain yang bergabung. Nah kalau itu udah bisa banyak bergabung, berarti posisi dari PD Perjuangan semakin hari semakin kuat. Kemungkinan sendiri untuk mencapai suara 20% itu sangat sulit. Tapi masalahnya sekarang siapa cawapresnya? PDI sendiri memang dalam menentukan cawapres itu sangat hati-hati. Karena apa? Tidak perlu buru-buru menurut PDI. Karena apa? Pak Ganjar sendiri kan sudah cukup dikenal. Nah, biasanya untuk PDI Perjuangan ini, terutama Ibu Mega, the last minute baru akan menentukan siapa cawapres Pak Ganjar. Hai, selamat sore. Hari ini kita membahas politik kembali dan kali ini kita memiliki tema yang berbeda seperti biasanya. Karena kali ini kita akan membahas mengenai salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Ketua Umum PDI itu telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo pada tanggal 21 April 2023 menjadi bakal calon presiden tahun 2024 mendatang. Nah, berbicara mengenai partai PDI itu sendiri, maka kali ini kita juga memiliki tema yang berkaitan dengan partai tersebut. Nah, partai tersebut dikatakan aman di dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Nah, mengapa dikatakan aman? Untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama Mr. Puisi. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi karena dengan hal tersebut kalian membantu channel Mr. Puisi untuk menciptakan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Oke, Mr. Puisi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, kita habis liburan. Iya. Tapi sekarang mulai kita mengulas lagi, menganalisa lagi hal-hal perpolitikan di negeri ini. Iya. Karena apa? Karena yang kita bahas mengenai politik. Iya. Mungkin juga setelah perkembangan politik selesai, pemilu sudah selesai, mungkin yang kita akan bahas hal-hal lain. Benar. Sehingga perkembangan Mr. Puisi channel ini terus menggema. Iya. Dengan banyak masalah-masalah yang kita harus bicarakan untuk ikut membantu pencerahan masyarakat luas. Oke. Nah, Mr. Puisi, seperti tema kita kali ini kan ada pertanyaan, betulkah PDI Perjuangan paling aman nih di pemilu tahun 2024? Nah, terkait dengan pertanyaan tersebut, kenapa nih Mr. Puisi bisa dikatakan PDIP itu aman nantinya? Aman karena PDIP itu memiliki suara lebih dari 20% di parlemen, sehingga dapat mengusung sendiri tanpa koalisi dengan partai lain. Nah, tentunya hal ini ya sudah membuat PD Perjuangan sudah meyakinkan bahwa diam-diam saja kita udah bisa mengusung sendiri, tinggal menunggu partai-partai lain yang bergabung. Nah, kalau itu udah bisa banyak bergabung, berarti posisi dari PD Perjuangan semakin hari semakin kuat. Nah, walaupun dia bisa mengusung sendiri calon presiden untuk pemilu 2024, tapi belum tentu memenangkan pemilihan presiden. Kenapa demikian? Karena politik sekarang kita nggak tahu. Banyak survei-survei mengatakan bahwa Pak Ganjar nomor 1, Pak Prabowo nomor 2, Pak Anies nomor 3. Tapi kan ini kan mungkin saja survei-survei ini tidak bisa betul 100%. Nah, tapi kenyataannya memang sih untuk pemilu yang sebelumnya 2019 itu memang hasil survei yang dulu adalah Pak Jokowi itu sangat tinggi, memang dia ranking 1 dan sangat kuat. Ternyata Pak Jokowi memang terpilih menjadi presiden 2014 ya. Sampai. Ya kan? Nah, kemudian 2014 menjadi presiden. Pembangunan yang dibuat cukup bagus, cukup masif. 2019 mulai memenangkan pertarungan saat ini melawan Pak Prabowo. Nah, kini dikatakan bahwa PDI Perjuangan paling aman memang.
tetapi belum tentu memenangkan pemilihan presiden. Ya, oke. Kiranya ini sangat ramai sekali. Nanti kemungkinan juga ya untuk 2024 ini, kemungkinan sendiri untuk mencapai suara 20% itu sangat sulit. Karena 8 partai saja yang bisa mengusung capresnya sendiri adalah baru PDI Perjuangan. Apalagi tahun 2024 kalau nggak salah 18 partai yang akan ikut pemilu. Ini memungkinkan suara partai-partai yang sudah cukup kuat sekarang bisa turun drastis. Apalagi ada partai-partai yang mempunyai masalah-masalah korupsi misalnya. Itu mereka akan cukup berat sekali untuk bisa mencapai 20%. Nah, kalau dikatakan PDI ini kuat, tapi kan masih ada partai-partai yang lain nih, Mr. Puisi. Lalu, apakah ada partai yang terbilang saat ini kuat juga gitu? Mungkin masih bisa dibilang bisa menyaingi dari PDI itu sendiri gitu? PDI sendiri sudah kuat maju sendiri, kemudian mereka sudah ada satu partai juga yang cukup lumayan, P3. Nah, dengan bergabungnya Partai Demokrasi ini dengan partai yang religius dengan P3 menambah kekuatan daripada koalisi PDI dengan P3. Karena apa? Karena kan P3 itu memang harus mewarnai PDI Perjuangan, karena kesan sekarang itu pada PDI adalah Partai Demokrasi Indonesia. Tidak ada unsur-unsur agamanya. Nah, kemudian P3 adalah partai yang bersimbol agama. Kita lihat logonya pun Ka'bah. Memang P3 memang dari awal memang didirikan oleh tokoh-tokoh NU. Sedangkan PDI Perjuangan ini sudah jelas dari keluarga Bung Karno. Itu yang menyebabkan koalisi yang sangat harmonis untuk PDI Perjuangan. Tapi masalahnya sekarang siapa cawapresnya? Kalau misalnya cawapresnya udah didapatkan dengan sempurna sehingga bisa lebih memperkuat lagi PDI Perjuangan ini, ya mungkin dia bisa meneruskan lagi. Artinya Pak Ganjar itu bisa memenangkan Pilpres dan konon katanya akan meneruskan apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Nah, tadi Mr. Puisi kan juga sudah mengatakan bahwa meskipun dikatakan aman dan kuat, tapi belum tentu menang begitu, Mr. Puisi. Tapi padahal kan dari suaranya pun mereka memiliki suara yang begitu besar. Apa faktor-faktor yang bisa menyebabkan turun begitu, Mr. Puisi, dari partai yang lain? Karena kan merupakan partai terbesar begitu. Kemungkinan turun suara itu karena perebutan suara ini kan jadi 18 partai. Sedangkan dulu kan sebelumnya kan 8 partai. Sekarang 18 partai. Nah, untuk mencapai 20% itu tidak mudah. Nah, makanya sekarang ini apalagi banyak partai-partai yang cukup potensial, partai-partai yang baru muncul yang juga bergabung dengan PDI Perjuangan. Nah, sekarang tinggal apakah mungkin ada partai-partai baru yang akan bergabung lagi, misalnya yang belum bergabung dalam koalisi PDI maupun koalisinya Gerindra adalah PAN itu belum bergabung. Kemudian Golkar itu bergabung. Dan kemungkinan juga akan membuat koalisi sendiri antara Golkar sama PAN. Nah, kalau terjadi lagi koalisi satu lagi, berarti ada 4 koalisi yang akan mengusung cawapres dan capresnya masing-masing dan bertarung di dalam pemilu 2024. Nah, ini cukup ramai karena yang sekarang ada adalah udah pasti kan 3 koalisi yang udah dan ini pun belum pasti. Karena belum pendaftaran resmi. Belum, kalau pada saat sudah didaftarkan baru resmi, kemudian dari selang waktu sekarang sampai pendaftaran itu masih beberapa bulan ini, memungkinkan juga ada masalah-masalah lain di partai Nasdem, di Partai Demokrat ataupun PKS yang dalam ini bergabung dalam koalisi perubahan. Kalau misalnya Partai Demokrat itu gugatan Pak Muldoko Sayas itu
terbukti dimenangkan nanti di MA, itu juga ada masalah besar ya. Oke. Nah inilah coba kita lihat, kita sabar menunggu dalam 1 sampai 3 bulan ini apa sih yang terjadi. Ya mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang sangat membuat heboh, misalnya Pak AHY tetap memenangkan dan tetap duduk sebagai ketua dari Demokrat, kemudian tetap bergabung dengan koalisi perubahan. Nah itu akan terjadi perkembangan yang tidak terlalu panas. Oke, berarti memang kedepannya pun masih bisa ada perubahan ya, Mr. Puisi, terkait adanya cawapres dan juga cawapresnya nanti saat pemilu 2024. Ya, kemungkinan terjadi karena Demokrat sendiri juga sekarang menanti-nanti bahwa kapan akan dideklarasikan cawapresnya. Walaupun nanti sudah dideklarasikan juga, belum tentu yang dideklarasikan ini akan didaftarkan, belum tentu. The last minute mungkin saja bisa berubah. Nah ini bisa terjadi kerawanan dalam hal politik di negeri kita karena tidak ada kepastian. Nah itulah kemenangan PDI Perjuangan paling aman. Semua ditentukan oleh satu orang, ketua umumnya, Ibu Megawati. Ibu Megawati menentukan capresnya, yang approve jadi siapa akan jadi cawapresnya, itu cukup Ibu Mega aja. Banyak mungkin partai-partai, tokoh-tokoh yang boleh menyarankan, tapi keputusan tetap ada di ketua umum Partai Demokrasi Perjuangan. Nah, ini yang sangat menguntungkan PDI, tidak ada kisruh di dalam, juga tidak ada masalah-masalah dengan politik-politik lain. Apalagi sekarang kan Pak AHY sebagai koalisi perubahan merupakan ketua Demokrat sudah menemui Bu Puan. Nah kemudian pertemuan ini kemungkinan berkelanjutan. Nah tiba-tiba mungkin koalisi perubahan kalah, misalnya kalah, nanti kan karena kedekatan Mbak Puan sama AHY sudah mulai ada, kemungkinan juga nanti untuk putaran kedua bisa aja Demokrat bergabung dengan PDI. Nah ini yang dinanti-nantikan oleh masyarakat, kiranya kemungkinan pemilu yang akan datang cukup kondusif. Nah tadi menarik tuh Mr. Puisi ada menyampaikan penentuan cawapres dari PDI sendiri pun ditentukan langsung, di-approve langsung oleh ketua partainya sendiri. Lalu kira-kira Mr. Puisi menunggu apa PDI ini untuk mendeklarasikan cawapresnya? PDI sendiri memang dalam menentukan cawapres itu sangat hati-hati. Karena apa? Tidak perlu buru-buru menurut PDI. Karena apa? Pak Ganjar sendiri kan sudah cukup dikenal di masyarakat dan ratingnya juga sampai saat ini nomor 1. Tinggi ya? Nah kalau misalnya dia salah memilih cawapresnya, mungkin justru bisa justru dalam pemilu 2024 jadi kalah. Nah biasanya untuk PDI Perjuangan ini, terutama Ibu Mega, the last minute baru akan menentukan siapa cawapres Pak Ganjar. Nah tuh yang lain ini kan juga ikut-ikutan last minute. Nah sehingga terjadi polemik sendiri di Demokrat sendiri. Demokrat sangat ngotot ingin Pak AHY ini dicalonkan, dideklarasikan menjadi cawapres. Dan sangat aneh juga pada saat Pak Anies ini kan naik haji kemarin, yang mengantar itu hanya ketua Demokrasi Mas AHY. Yang lainnya tidak. Nah itu kan udah jelas terjadi sedikit gesekan-gesekan di koalisi perubahan itu sendiri. Kenapa demikian? Ya kita lihat yang paling ingin dicalonkan untuk menjadi cawapresnya Anies adalah AHY. Sampai ngotot sekali, kemudian sampai ya udah semua orang udah tahu lah, pokoknya kalau ini tidak terjadi kemungkinan sulit. Makanya koalisi perubahan itu hati-hati. Apalagi
Demokrat ini sudah mulai dekat dengan PDI Perjuangan. Kalau nggak hati-hati ya bisa-bisa benar-benar bubar karena Demokrat marah, kemudian bergabung dengan partai lain. Nah ini yang tidak diinginkan oleh koalisi perubahan. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya hari ini. Dan kembali lagi diingatkan bahwa channel Mr. Puisi itu selalu menyampaikan informasi yang positif, tidak mengandung hoak dan tidak memihak siapapun. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye, tepuk tangan.